Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggreni dengan NPM 2017 4350 1562. Kali ini saya akan mendemokan program untuk tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Ruang Meeting berbasis Java pada PT Mulia Industrindo. Nah, sebelum masuk ke ruang aplikasi, kita ke SMPP terlebih dahulu. Kita nyalakan tombol start pada Apache, kita nyalakan tombol pada MySQL start, lalu kita ke NetBeans. Habis itu kita jalankan aplikasi peminjamannya. Kita klik run, lalu kita tunggu sebentar ya. Nah, ini tampilan layar loading ke aplikasi pemesanan. Kita tunggu. Nah, ini tampilan menu login. Terdapat logo, login ID, dan password. Kita masukkan login ID-nya. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita klik login. Nah, ini tampilan sama aplikasi pemesanan ruang meeting. Di sini terdapat icon, tapi yang satu mati karena form registrasi sudah ada di proses bab 4 saya. Jadi, di sini ada 7 icon aja. Terdapat logo, login as admin. Di sini terdapat tanggal sekarang dan waktu sekarang. Nah, di sini ada tabel, yaitu tabel histori ruang, tabel histori tamu, tabel histori pemesanan, dan tabel histori karyawan. Nah, lalu di sini ada form data karyawan, form data ruang, form data pemesanan, form data tamu. Nah, di sini ada form icon laporan yang nantinya akan mencetak semua hasil data-data laporan. Dan di sini ada icon logout, dan ini icon change password. Saya isi data karyawannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada tambah data, edit data, lalu hapus data. Nah, di sini ada pengisian nama ID karyawan, nama karyawan, divisi, telepon, dan alamat. Di sini saya klik tambah data, kita isi ID karyawan. Nah, kita isi nama karyawannya. Kita isi divisinya. Kita isi nomor teleponnya. Lalu kita isi alamatnya. Kita isi alamatnya di lalu kita klik simpan. Maka data muncul dan muncul dalam tabel. Nah, salah satu dari ini ada yang sudah resign atau sudah tidak bekerja lagi, kita klik aja. Kita klik hapus data, kita klik nama karyawannya, kita klik hapus. Jika tadi kita yang masukin salah nih nomor teleponnya, kita bisa ubah data atau edit data. Kita edit, kita klik namanya, kita edit nomornya. Nah, dan data berhasil diperbarui dan berubah di tabel. Nah, setelah itu kita ke data ruang.
Nah, di sini form ruang kita isi ada ID ruang, nama ruang, ukuran, dan keterangan. Nah, untuk form ruang ini tugasnya biasanya yang ngisi itu resepsionis atau adminnya untuk mendata bahwa ruangan itu tersedia atau tidak tersedia. Nah, di sini saya isi buat baru, kita isi ID ruangnya. Kita isi 005. Lalu kita pilih ruang Europe dan kita isi ukurannya itu sedang karena emang ruang Europe itu sedang, dan kita isi keterangannya tersedia. Nah, lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Setelah itu kita ke form pemesanan. Nah, di sini di form pemesanan ini tugasnya entah kapan resepsionis yang ingin memesan ruang meeting untuk ada janji meeting atau janji bertemu klien atau tamu, kita bisa isi di sini. Nah, di form pemesanan ini terdapat ID pemesanan, ID karyawan, ID ruang, nama pemesan, jenis ruang, tanggal, jam, keterangan. Kalau mau buat baru, klik buat baru, dan kalau setelah input kita klik simpan. Nah, di sini ada tabel ruang yang gunanya nanti akan masuk ke dalam form pemesanan yang tadi kita udah input sebelumnya di form data ruang, juga sama yang nantinya ada hubungannya dengan form pemesanan yang diinput juga di form data ruang. Lalu untuk pemesanannya nanti akan muncul di tabel pemesanan gitu. Lalu kita ke ID pemesanannya, kita isi 03. Untuk yang mau otomatis ngisi ID karyawannya kita klik aja. Lalu ID ruangnya kita klik. Untuk nama pemesannya kita isi nama nickname aja. Lalu kita pilih ruang meetingnya yang tadi sudah didata tersedia. Lalu kita pilih tanggalnya. Saya pilih tanggal di hari ini. Dan untuk jam meetingnya dilakukan pada pukul 15.00. Oke, untuk keterangannya meeting dengan pihak BCA. Kita klik aja simpan. Lalu data berhasil disimpan dan muncul. Kita klik keluar. Jika tamu itu datang, kita input pada form tamu. Nah, ini form data tamunya tambah data, edit data, hapus data, ada pengisian ID tamu yang otomatis, ID ruang, tanggal, nama, perusahaan, jam masuk, jam keluar, keterangan. Nah, di sini ada tamu yang input di sini, lalu kita simpan, nanti akan muncul ada ini. Nah, kalau ruang, kalau misalnya tamu ini ada janji meeting dengan ibu atau dia udah mengasih tahu tabel ruang mana, dia akan menyebutkan. Nah, di sini akan berhubungan dengan tabel ruang seperti itu. Nah, saya coba untuk pengisian data tamu terlebih dahulu. Kita isi ID ruangnya di ruang 4 atau di ruang di ID ruang 5 atau di ruang Europe. Nah, di sini saya isi tanggal masuknya atau tanggal kunjungan tamunya. Kita isi tanggal 24. Untuk pengisian namanya kita isi namanya Cinta. Kita isi perusahaannya tadi dari BCA. Untuk jam masuknya kita input di T14.40 dan kita kasih keterangan meeting dengan Ibu Sri. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan dan akan muncul pada tamu seperti itu.
Jika meetingnya sudah selesai, kita masukkan edit data pada ibu data tadi dan keluar pada di jam 16.00. Kita perbaharui dan data berhasil diperbarui pada jam 16.00. Oke, kita klik keluar. Lalu kita ke menu laporan. Yang tadinya kita sudah input pada form inputan, nanti semuanya kita cetak seperti itu. Nah, di sini ada data laporan ruang, laporan data pemesanan, laporan data bertamu, dan laporan data karyawan. Saya akan mencetak hasil data ruang terlebih dahulu. Nah, ini saya atur tanggalnya dari tanggal 1 dan tanggal 31. Kita klik view. Nah, muncul laporan data ruangan, ID ruang, nama ruang, ukuran ruang, dan keterangan. Ke laporan data pemesanan, yaitu kita atur tanggalnya. Kita atur tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 karena penutupan ya, sebulan sekali. Lalu kita klik view. Nah, di sini keluar laporan data pemesanan. Di sini ada data pemesanannya, ada ID pemesanan, ID karyawan, ID ruang yang terpakai ruangan apa, nama pemesan dan ruangnya, tanggalnya, dan jam pemakaiannya, serta keterangannya, seperti itu. Nah, di sini saya close. Lalu kita ke laporan data tamu. Kita atur tanggalnya juga sama 1 sampai dengan tanggal 31. Kita klik view. Laporan hasil data tamu. Jadi ini ID tamunya, lalu ID uang, tanggal, nama tamu, di perusahaan mana, jam masuk tamu pada kunjungan, dan jam keluar tamu, dan keterangannya. Seperti itu. Lanjut kita ke laporan data karyawan. Untuk laporan data karyawan, saya atur tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, lalu kita klik view. Nah, keluar hasil data karyawan. Untuk laporan data karyawan ini ada ID karyawan, nama karyawan, divisi, alamat, dan telepon. Lalu kita close. Nah, setelah close, ada change password yang nantinya akan mengubah password kita atau mengganti password. Nah, kita isi dulu password baru kita. Terus confirm password. Di sini jika new password dan confirm password sama, maka hasilnya akan benar seperti itu. Lalu kita klik change dan berhasil mengubah password. Lalu kita klik logout. Kita klik yes, maka keluar dari aplikasi pemesanan ruang meeting pada PT Mulia Industri Indo. Sekian demo aplikasi program tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.